Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan sesuai judul ya. Untuk besok Senin tanggal 20 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham Antam. Jumat kemarin untuk saham Antam naik lumayan tinggi 3,51% ke level 162 ya untuk harga penutupan Antam. Sempat mencoba breakout tapi belum berhasil ya. Close pas di area resistennya 1620. Berarti secara teknikal mungkin untuk besok Senin lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau dan konfirmasi breakout di atas 1620. Disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, untuk target price-nya atau resistennya ada di 1670. Ini resisten Antam untuk minggu depan kalau langsung hijau dan konfirmasi breakout di atas 1620. Tapi kalau malah merah ya supportnya balik lagi di 1560-an 70-an ya, area sini untuk support Antam. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya kemarin Jumat, Antam naik cukup tinggi tanggal 17 kemarin, tapi aslinya net sell 1,4 ya, keluar ya net sell 1,4 M. Kalau lihat nilai transaksinya sih lumayan lah ya untuk saham Antam 142,2 M. Coba kalau kita lihat lebih detail siapa yang jadi market maker utamanya di saham Antam untuk kemarin Jumat tanggal 17 Mei. AK OD untuk AK-nya net sell 23 M, OD-nya net buy 31,9, MG net buy 10,6. Secara keseluruhan ya ini sih ada yang akumulasi yaitu OD ya, OD-nya versi lokal, MG-nya versi lokal. Jadi di lokalnya ada yang akumulasi yaitu ODMG, sedangkan untuk asingnya ya walaupun AK jualan 23M cuman sebagian investor asing juga masuk sih, ada CC, ZP, BK, RX masuk juga di saham Antam. Jadi untuk besok Senin ya seperti tadi ya, lihat di awal marketnya gimana. Kalau sekiranya langsung merah ya jangan buru-buru buat entry, atau buat teman-teman yang misal udah floating profit dan belum sempat taking profit kemarin ya pas di area resisten. Ya kalau mau diamankan ya, misal gagal breakout takutnya koreksi turun kan, mending ambil lagi nanti di area supportnya 1570. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer. Oh ya, untuk saham Antam ini itu ya, sentimennya cukup bagus. Jadi 100% profit tahun 2023 kemarin itu akan dibagikan untuk dividen. Jadi investornya nggak ya buat itulah apa ya, buat investor yang setia pada Telkom ya, kepada Antam ya, soalnya kan harganya udah turun cukup dalam, kasihan kalau investornya nggak dikasih dividen yang banyak. Jadi 100% profitnya dibagikan untuk dividen ini untuk saham Antam, nggak nanggung-nanggung ya. Jadi investor Antam nggak kecewa-kecewa banget mungkin ya, jadi harga sahamnya mulai rebound. Semoga aja sih seperti itu. Kita lihat aja untuk minggu depannya gimana. Sayangnya kuartal satunya kurang bagus ya. Oke, itu untuk saham Antam. Di harga saya ini valuasinya menarik ya, untuk sekelas Antam 1,2 jarang-jarang terjadi. Untuk liquidity rasionya juga aman sih, jadi untuk saham Antam neraca keuangannya sehat. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA hari kemarin itu masih sideways sih, beberapa hari terakhir memang cenderung ini sideways di area sini aja, mencoba breakout di atas 2770, cuman kayaknya masih agak berat ya buat breakout aja. Coba kalau kita lihat untuk transaksi MDKA Antam, MDKA padahal harga emas lagi di atasnya ini. Asingnya keluar 14,1 M untuk asing di saham MDKA kemarin Jumat. Kalau kita lihat lebih detail MDKA Jumat kemarin tanggal 17, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini kalau kita lihat sekelas kayaknya lebih banyak yang keluar ya. Market maker utamanya ZP net sell 10,4 M dan harga sahamnya sideways. Kalau kita lihat coba dalam satu minggu terakhir untuk saham MDKA ini sebenarnya
ya ada yang nampung sih ya, BD, CCNI, cuman ini yang nampung didominasi lokal. Untuk asingnya sendiri net sell ya, dalam 1 minggu terakhir ini asingnya net sell sebanyak 57,7 M ya. Asingnya net sell, lokalnya pun ada yang jualan cukup banyak, yaitu RF ya, distribusi 94,6 M dalam 1 minggu terakhir. Jadi harga sahamnya masih berat buat breakout, mungkin karena itu sih. Untuk minggu depan atau besok Senin lihat aja ya, ini level 2770. Semoga aja bisa breakout di atas itu, tapi kalau belum bisa breakout, kemungkinan kalau nggak sideways hati-hati, kalau turun supportnya ada di 2650. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR ini yang habis bagi dividen ya, dan harga sahamnya bertahan di area support ya. Jadi ya di area sini-sini aja sih, 460. Habis bagi dividen pun harganya juga lumayan kuat ya, karena mau gimana lagi, soalnya udah cukup dalam sih koreksinya. Masa ya mau dividen trap kan, yieldnya aja juga nggak gede-gede banget ya untuk saham SMGR, tapi minimal bagi dividen lah. Dan di harga saat ini menarik ya untuk jangka panjang. Siapa tahu performa SMGR untuk tahun ini atau tahun beberapa periode ke depan bisa profitnya lebih gede lagi ya, nanti potensinya bisa rebound, dapat dividen, dapat capital gain ya. Apalagi di level harga 4060 sih, kalau menurut saya resikonya nggak terlalu gede ya kalau mau entry di saham SMGR ini, soalnya PBV nya 0,6 atau berapa ya. Untuk sekelas SMGR itu menarik. Ini kalau kita lihat di sini untuk saham SMGR ya masih profit lah paling enggak. Kemudian PBV nya 0,6 kali loh. Ya ini sih menariknya untuk SMGR ya. Emang tahun ini itu hitungannya nggak terlalu banyak ya yang dibagikan pada investor untuk profitnya, cuman yieldnya berapa ini? Kalau kita lihat di sini sih 30% ya. Payment date tanggal 5 bulan 6. Masih cukup lama sih. Kita tunggu aja, mungkin buat teman-teman yang apa ya, yang mau cari saham dengan resiko yang kecil dan aman lah, mungkin SMGR di harga saat ini cukup menarik ya. Selain di saham Big Bang yang udah koleksi cukup dalam, SMGR mungkin bisa jadi pilihan, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan nanti masing-masing. Kalau secara tren ini masih bearish, jadi kalau untuk trading kurang rekomendasi ya. Kalau untuk swing mungkin bisa jadi, cuman kalau harganya nggak naik-naik mending buat invest aja ya. Kalau cut loss agak sayang sih di harga saat ini untuk saham SMGR 4060 ya, PBV nya 0,6. Coba kita cek ya untuk transaksinya SMGR di harga saat ini. Dalam 1 minggu terakhir ini sih aslinya keluar 79 M. Kalau kemarin Jumat aja tanggal 17 Mei itu keluar 30,9, jadi aslinya masih net sell. SMGR kalau kita lihat lebih detail, hari Jumat kemarin tanggal 17 Mei secara keseluruhan sih ada yang distribusi, yaitu AK net sell 32,5 M, dan yang keluar ini malah didominasi asing ya, AK, ZP, RE, QU versi asing net sell. Yang nampung untuk asingnya ada BB, BK, CC, cuman nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy ya. Kalau untuk trading belum direkomendasikan untuk SMGR, tapi untuk swing atau invest ya mungkin bisa dipertimbangkan ya. Ini di area support yang pertama, kemudian yang kedua followersnya cukup murah. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham SMGR ya. Kembali lagi disclaimer, buat yang fundamentalis mungkin SMGR bisa dimasukkan ke list ya, tapi untuk scalpingan ya untuk saat ini belum rekomendasi. Lebih nunggu lebih ramai lagi atau lebih tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Untuk supportnya misal masih bearish ya, misal tiba-tiba besok buat candle bearish Marubozu misalnya ya, supportnya cukup dalam, ada di 3660 ya. Semoga aja enggak sih, kalau menurut saya malah cenderung sideways dulu mungkin ya. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya
Kita cek saham Inco yang harganya naik cukup tinggi kemarin Jumat, itu naiknya 6,92%. Bahkan untuk saham Inco sempat mau nguji resistennya ya di 4.970. Harga tertinggi kemarin 4950 ya, hampir ya mendekati area resisten ya, di area resisten lah. Gagal breakout, turun ya, turunnya juga ya ada perlawanan turun ke 4790. Jadi untuk level harga saat ini yang belum punya posisi mau entry pun agak nanggung ya, walaupun masih ada potensi naik nguji resistennya untuk besok, mudah-mudahan untuk minggu depan ya. Untuk supportnya cukup dalam ya, untuk level harga saat ini ada di 4460. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, ambil di area support ya, semoga aja besok bisa nguji resistennya lagi, dan sekiranya berat buat breakout kalau mau diamankan ya, disclaimer ya, takutnya kalau gagal breakout nanti turun lagi sih. Coba kalau kita lihat untuk transaksi Inco hari Jumat kemarin aslinya keluar 12,5 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net sell 63,8. Jadi untuk Inco malah aslinya cenderung masih keluar ya. Yang akumulasi MG kemarin Jumat itu MG ya, kemungkinan yang bikin harga saham Inco naik. Untuk MG net B 30,4 M, AVGB-nya ada di 4.812, 4.008. Oh, floating loss ya. Jadi untuk MG posisinya floating loss. Masuk banyak itu floating loss. Ya, soalnya dinaikin oleh MG, cuman ada yang jualan di harga pucuknya kemarin Jumat. Yang jualan itu yang jadi top sellernya AK ya, 19,4 M AK YP, tapi kedua broker ini ya yang nggak distribusi banget sih, cenderung trading juga. Untuk besok Senin ya, mudah-mudahan di HK dulu oleh MG, jadi harganya ada potensi nguji resistennya di 4970. Kalau bisa breakout bagus ya, tapi kalau gagal breakout potensinya kalau nggak sideways malah koreksi. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Inco. Kalau berhasil breakout ya resistennya cukup tinggi sih, 5.800 ya. Misal breakout bisa balik lagi di atas 5.000 gitu untuk saham Inco ya, ini target price-nya bisa ke 5.800-an. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya oh ya, supportnya di sini ya, 4460 untuk saat ini. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. TINS hari Jumat kemarin naik 3,17% ke level 975. Ini kalau secara teknikal konfirmasi breakout di atas 950 ya. Jadi misal besok Senin atau minggu depan langsung hijau, target price-nya di 10.070, 1080. Itu resisten selanjutnya untuk saham TINS lumayan tinggi. Mungkin buat teman-teman yang kemarin tak ambil posisi buy, floating profit dikit, mudah-mudahan naik. Tapi kalau turun ya ini sih support terdekatnya 9.950 ya, udah jadi supportnya jebol di buy, itu support selanjutnya di 910. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham TINS asingnya sendiri net sell dalam satu minggu terakhir untuk Jumat aja masuk, tapi ya jadi naiknya saham TINS kemarin Jumat disertai asing masuk 4 M-an. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham TINS hari Jumat kemarin ya, ada sedikit akumulasi KK yang masuk, ini versi lokal sih. Jadi lokalnya pun ada yang masuk, yaitu KK, YBLG, dan asingnya NetBuy ya, CCPK versi asing masuk ya. Jadi market maker utamanya YP, KK, PD, YP-nya net sell 2,3, cenderung trading sih. Untuk besok Senin mungkin ini sih, semoga aja nggak jebol di bawah 950. Kalau lihat transaksi hari Jumat kemarin nggak ada yang akumulasi banyak, kayaknya ada potensi masih sideways sih di area sini-sini aja. Kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi ya siapa tahu bisa nguji resisten ya di sini aja. Mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi floating profit, gagal breakout di atas 1070, 1080 mending diamankan. Oke, itu untuk saham TINS. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Ini yang harganya masih sideways ya. Beberapa hari terakhir candlenya kecil-kecil, tingkat volatilitasnya nggak terlalu menarik. Jadi kalau untuk trading pun ini kayaknya masih menunggu sesuatu ya. Kayaknya buat nentuin harga mau breakout atau malah turun masih
ragu ini untuk saham PTBA, cenderung sideways di area ini 2950 ya. Beberapa kali mencoba breakout gagal terus, cuman kalau mau turun pun juga kayaknya nggak turun-turun ini. Ini kita coba cek untuk transaksinya gimana untuk saham PTBA. PTBA untuk Jumat kemarin aja sih ada yang akumulasi sih sebenarnya ya, ada sedikit akumulasi lagi YP 10 eman. Untuk aslinya sendiri di saham PTBA net sell ini yang masuk lokal untuk aslinya jualan ya, AI, YU, ZP, AKNI, net sell. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal untuk saham PTBA. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ketika harganya cenderung sideways untuk saham PTBA, AI terus jualan ya, AI versi asing ini, AI, AK, YU. Jadi aslinya net sell sih di saham PTBA dalam 1 minggu terakhir ini. Mungkin ya ini sih kalau masih belum konfirmasi breakout di atas 2940 mending wait and see aja dulu ya, takutnya malah nanti tiba-tiba turun ya, supportnya cukup dalam di 2810 kan sayang ya kalau nahan floating loss. Oke, mungkin seperti itu aja sih kalau kita lihat di sini untuk saham PTBA. Untuk RUPS-nya tanggal udah mau bagi dividen dan comeback-nya tanggal 20, berarti besok Senin ya, besok Senin comeback sih. Wah, ini potensinya mending jangan ambil dulu aja sih, soalnya nanggung ya. Dividennya pun juga hitungannya nggak gede-gede banget ya, lumayan sih sebenarnya ya, 397 per lembarnya ya, lumayan. Cuman ada potensi open gap bawah pas exit. Jadi ya pilihannya dua, mau dapat dividen atau dapat harga yang lebih murah ya. Sebenarnya sih biasanya sama-sama aja ya, misal ambil posisi buy nanti dapat dividen tapi habis itu nahan floating loss, kan sayang di waktu. Atau mending ambil pas exit ya, ya enggak juga pas exit, habis comeback kan biasanya turun. Nah itu kira-kira akan mantul di level berapa itu baru entry sih, lebih aman, lebih worth it kayaknya yang pilihan kedua ya, nunggu habis comeback aja ya. Nanti kalau di area 2815 itu ada tanda-tanda pullback ya entry, tapi kalau jebol di bawah itu ya bisa ke sini 2700 ya. Apalagi kalau kita lihat di story waktu itu gap up-nya lumayan lebar nih, belum ketutup di area supportnya yang di 2700-an. Jadi hati-hati aja kalau habis bagi dividen langsung open di bawah 2800, di bawah itu dan nggak bisa breakout lagi, kayaknya ada potensi turun lebih dalam ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTBA. Kembali lagi disclaimer, jadi mending wait and see aja dulu untuk besok Senin ya, karena Selasanya ada potensi open gap bawah. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk Adaro hari Jumat kemarin ini sih ya sempat turun uji area support kemudian naik lagi, jadi ditahan ya, dijaga di atas level 2840. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro hari Jumat kemarin aslinya masuk 5,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, Jumat kemarin tanggal 17 Mei. Secara keseluruhan sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya. Ini SQ masuk 16 eman, kemudian ada juga yang jualan yaitu lokal juga sih. Untuk transaksinya didominasi lokal ya. Untuk aslinya net buy tapi belum terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini untuk saham Adaro, comeback-nya tanggal 27, tapi ini dividennya kok nggak ditulis ya berapa jumlahnya. Dibagikan dividen 400 ya, berarti per lembar sahamnya dapat ya ini siapa ya, yang dibagikan ke dividen cuman
ini ya, tadi berapa persen? 48,74% dari laba tahun 2000. Kalau ya anggap aja setengahnya ya, 50%, maka ya dividennya ya 50%-nya dari ini 790. Ya paling 300-an sini dividen untuk saham Adaro. Lumayan banyak ya. Kok kemarin belum baca berita ini. Ya secara teknikal aja ya, kita coba lihat. Ini sih semoga aja menjelang comeback itu harganya masih dijaga di atas 2840 kalau menurut saya ya. Kalaupun naik mentok di sini sepertinya ya, di 3000-an, 3015. Mungkin buat teman-teman yang mau swing, misal kemarin udah ambil di area support dan floating profit, ya target price-nya ini sih sekiranya berat buat nyentuh level 3000 menjelang comeback kalau mau diamankan ya. Tapi kalau mau dapat dividen ya di hold aja sih sampai extend. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya, buat patokan supportnya di 2840. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. Harganya nggak kemana-mana untuk saham ITMG, masih di support kuatnya ya. Kemarin Jumat turun 0,52% ke 24.075. Harga penutupannya ya pasti di area support waktu itu habis bagi dividen open ke bawah ya, turun terus ke area support ini, mentok di sini. Hati-hati kalau misal minggu depan langsung merah ya, karena support selanjutnya lumayan dalam. Misal langsung dibuka merah itu untuk saham Adaro, kalau setelah histori di area sini ya bisa ke 23.650, jebol di bawah itu bisa ke 22.000-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya ITMG apakah sudah ada yang akumulasi di harga bawah ini. Kalau kita cek di sini sih hari Jumat kemarin hitungannya juga belum ada yang akumulasi, ini malahan cenderung didistribusi ya. Yang masuk malah ya ini BB, NI, YBXL, dan yang keluar LG, YO, BK, ini aslinya net sell di saham ITMG kan. Kemarin Jumat net sell 900-an juta. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 13 hitungannya juga ada yang nampung sih, yaitu NI ya. Untuk NI-nya NI versi lokal. Jumat kemarin NI lokalnya masih nambah muatan, cuman nggak terlalu banyak, 1,1 M. Ya, semoga aja mau jaga harga, tapi ya hati-hati aja sih kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru buat entry ya. Bisa ke 23.650. Kalau lihat harga batu baranya udah mulai rebound sih, mudah-mudahan ada sentimen bagus ya dalam waktu dekat untuk saham-saham batu bara. Oke, mungkin seperti itu untuk saham batu bara ya. Kalau mau untuk saham ITMG, kalau mau spekulasi buy di harga saat ini ada disclaimer untuk swing, nanti antisipasinya di bawah 23.600 diantisipasi aja. Tapi kalau mau hold ya nggak apa-apa sih. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Selanjutnya kita akan cek saham Harum. Hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi untuk saham Harum, 7% lebih ya. Kalau secara teknikal masih cenderung sideways atau konsolidasi di range area 1280 sampai 1400. Mungkin buat teman-teman yang kemarin kami sudah ambil di area support ya lumayan ya, floating profit nanti atau besok lah, bukan nanti ya, kalau nanti belum buka marketnya. Besok Senin sekiranya harganya berat buat breakout di atas 1400, 1410 mending diamankan aja. Takutnya turun lagi kan, nanti mending ambil di area support lagi, close di sini ya kalau masih sideways. Tapi kalau berhasil breakout, target price-nya atau resisten selanjutnya untuk saham Harum ke 1510. Hati-hati aja ya kalau sampai jebol di bawah 1280, mending wait and see. Soalnya supportnya lumayan dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Harum kemarin Jumat naik cukup tinggi, diserai asing masuk 4,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 17 kemarin untuk saham Harum sedikit diakumulasi ya. Asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi yaitu OD. Harga sahamnya naik
lumayan tinggi. Mudah-mudahan di awal market masih bisa hijau untuk saham Harum, ada potensi nguji resistennya di 1400 1410. Pantau aja apakah bisa breakout atau enggak. Untuk supportnya masih di sini 1280 ya. Jadi yang belum punya posisi kalau mau entry nanggung mending nunggu konfirmasi breakout atau gagal breakout tunggu di area supportnya ya, walaupun cukup dalam tapi itu lebih aman sih. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi turun ya, untuk saham Bumi turun 2% lebih kemarin Jumat. Secara teknikal support selanjutnya misal minggu depan masih turun itu ada di 89 ya. Jadi pantau aja level 89 kalau masih turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Bumi hari Jumat kemarin di distribusi sih lebih banyak yang keluar. Untuk asingnya sendiri juga net sell ya, asingnya net sell, lokalnya MG masuk 4,7 M, cuman nggak terlalu kuat ya buat jaga harga saham Bumi. Kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini MG ya lumayan masuk, lumayan banyak ya. Ini kalau kita lihat sih dalam 1 minggu terakhir menarik ini untuk saham Bumi, ada yang akumulasi sih, MG, KK, KZ dan sebagian retail juga ikut-ikutan masuk ya. Ya tunggu aja ya, ini tunggu tanggal mainnya, mudah-mudahan MG mau goreng lagi untuk saham Bumi. Walaupun nggak tahu sih nanti gorengnya apakah langsung seperti ini tanggal 24 langsung terbang tinggi atau enggak ya. Yang pasti kalau masih turun ini supaya di 89, enggak pasti sih, perkiraan yang enggak ada yang pasti. Tapi kalau mau spekulasi buy, mau entry di harga saat ini mulai nyicil, disclaimer nanti kemungkinan juga mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa rebound lagi ya untuk saham Bumi. Resikonya kayaknya nggak terlalu gede sih kalau ambil di sini. Ya, kalaupun jebol di bawah 90 mending di hold aja sih untuk saham Bumi, sayang ya kalau cut loss harganya udah lumayan menarik kalau menurut saya. Tapi kembali ke disclaimer, apalagi kalau kita lihat tadi bro, transaksinya ya itu dalam 1 minggu terakhir ketika harganya cenderung turun itu ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Pegas, ini yang harganya juga naik ya. Kemarin naik lumayan 1,34% ya, dibandingkan beberapa waktu terakhir cenderung nggak kemana-mana, naik ke 1515 ya. Jadi di awal market sedikit open gap atas, turun uji support, naik. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Pegas tanggal 17 Mei ya, ada yang akumulasi, masih asingnya masih net buy ya, asingnya terus masuk, itu kemungkinan trennya masih bullish sih untuk saham Pegas. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya agak telat sih, tapi ya gimana sih kalau mau entry, disclaimer ya, masih ada potensi naik. Untuk resistennya juga lumayan, ini di 1600-an, mungkin buat swing lebih direkomendasikan ya. Soalnya kalau invest takutnya kalau tiba-tiba ada sentimen negatif itu harga sahamnya bisa langsung terjun. Ya nggak terjun sih, turun ya. Soalnya di sini kurang bagusnya ya, ini waktu itu naiknya ninggalin gap up yang cukup lebar ya. Waktu itu gap down aja ketutup. Ini gap upnya kalau ketutup ya bisa ke 1300, tapi dalam waktu dekat ini kayaknya masih ada potensi naik dulu ya, soalnya asingnya terus masuk dan belum ada sentimen yang negatif. Oke, itu untuk saham Pegas, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.